Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Eh, Terima kasih banyak Pak ya atas Ya. kesediaan waktunya pada malam hari ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa akan ada waktu untuk datang kemari Ya. untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan wisata di Manggarai. Ya. Jadi sebelumnya kami juga perlu memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nufri, saya dari Manggarai. Saya kuliah di Instiki, dan juga teman saya. Saya lalu Ikrar Putra Bangsa, sama juga dari Insti. Oh ya. Apa saya harus perkenalkan juga? Perlu. Oke, selamat malam. Saya perkenalkan dulu. Saya Alexander. Saya mahasiswa di Instiki juga. Wah, luar biasa. Saya tempat tinggalnya di Liang Buah. Oke. Luar biasa. Jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan wisata tersebut. Ya. Jadi yang pertama kami tanyakan adalah apa sih liang buah itu? Apa sih pengertian dari liang buah? Begitu. Oke, terima kasih kepada Alexander Nofre. Ya. Dan saya bisa menjawabnya sepengetahuan saya aja, karena menurut sejarahnya dulu, Liang Buah itu suatu tempat wisata yang ada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, Liang Buah ini memiliki dua arti kata. Yang pertama itu liang yang artinya buah. Terus yang kedua itu buah, bukan buah ya, buah. Tanpa H, buah. Oh. Ya. Buah itu sejuk atau dingin. Nah, sehingga jika diartikan secara lurus, liang buah itu sebuah gua yang digunakan untuk tempat hunian manusia pada zaman prasejarah. Itu sih kalau menurut pemahaman saya, karena berdasarkan sejarahnya juga. Baik, Pak. Terima Ya. kasih banyak, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu. Untuk pertanyaan keduanya Pak, Ya. bagaimana perkembangan wisata Liang Buah dari tahun ke tahun? Nah, untuk pertanyaan kedua terkait perkembangannya, untuk perkembangan wisata itu sendiri, khususnya wisata Liang Buah, di sini saya bisa melihat dari dua sisi ya. Terus yang pertama yaitu saya melihatnya dari sisi pengunjungnya. Kini sudah lumayan sih, untuk para pengunjungnya sekitar mencapai 20% dari tahun sebelumnya. Terus yang kedua itu dilihat dari sisi keseluruhan. Nah, untuk keseluruhannya belum begitu nampak, karena kita masih banyak butuh seperti modal, serta fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kemajuan wisata Liang Buah ini. Nah, karena jujur atau intinya ini, untuk perkembangannya pada saat ini belum mencapai 50% untuk perkembangannya, karena Liang Buah ini belum begitu terkenal oleh seperti tempat wisata yang pada umumnya. Itu perkembangannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Itu sangat luar biasa juga Pak ya, karena Ya. ada perkembangannya juga ya. Ya. Jadi berikutnya adalah kita sekarang itu sudah kurang lebih 2 tahun, dan bahkan 2 tahun lebih kita semua sudah dilandai oleh wabah COVID-19. Ya, Dan betul. bahkan seluruh dunia pun, bukan hanya Indonesia juga, dan bahkan banyak tempat wisata yang saat ini juga sangat merosot Ya. karena wabah ini. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih perkembangan wisata Liang Buah ini pada saat wabah ini berlangsung? Apakah ada penurunan dan bahkan apakah ada peningkatan pengunjung? Baik, karena ada Nofri juga tahu kondisi virus corona seperti apa, situasinya seperti apa. Nah, kalau ditanya perkembangan apakah ada penurunan atau peningkatan, ya justru penurunan yang ada. Ya. Ya, karena para pengunjungnya sepi, karena ada aturan juga dari pemerintah bahwa lockdown, untuk setiap para pengunjung tidak harus berwisata. Nah, untuk situasinya ya, kita juga sudah tahu ya, pasti sepi karena pengunjungnya nggak ada. Kalau untuk perkembangannya nggak ada, cuman penurunan yang ada. Baik, Gitu. terima kasih Ya. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa hambatan atau masalah yang dialami dalam mempromosikan wisata Liang Buah ini? Untuk
untuk hambatan sendiri sebenarnya saya juga pengen sih untuk mempromosikan wisata Liang Bua ini, cuman karena ada hambatan atau kendalanya itu, kendala yang pertama yang saya alami yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat Manggarai terkait dengan perkembangan tempat wisata. Artinya masyarakat belum tahu dan paham apa yang mereka harus lakukan untuk memperkenalkan tempat Liang Bua ini kepada banyak orang. Nah, terus yang kedua, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk wisata ini. Karena jujur di Manggarai masih banyak tempat wisata yang lebih keren dibanding yang lainnya. Cuman karena kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga tempat wisata Liang Bua ini dan tempat wisata lainnya tidak nampak seperti tempat wisata pada umumnya. Terus yang ketiga, hambatannya itu kurangnya pemahaman terkait teknologi, terlebih khusus masyarakat Liang Bua itu. Wah, sangat luar biasa banget Pak ya. Ya, ya. Jadi hambatan itu kurangnya kerjasama Pak ya, atau kurangnya kesadaran baik dari masyarakat dan juga pemerintah dan juga mengelola teknologi. Ya, intinya seperti itu sih. Baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Jadi dilihat dari hambatan itu atau masalah tersebut, apa sih solusi Bapak agar hambatan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya. Gitu. Kalau untuk soal solusi, yang pertama itu karena tempat wisata ini bukan milik saya pribadi, Ya. sehingga untuk solusinya mungkin karena ini mencakup banyak orang masyarakat sekitar juga. Ya. Untuk solusinya yang pertama itu masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki tempat wisata yang harus dikembangkan. Terus oleh karena itu untuk seluruh masyarakat harus melakukan sesuatu, baik itu melakukan mempromosikan lewat media sosial atau apalah, tapi yang pada intinya mereka harus melakukan sesuatu hal yang positif untuk kemajuan wisata ini. Terus yang kedua, solusinya itu pemerintah setempat harus memperhatikan lahannya sendiri dan dia harus bijak. Mungkin ada sesuatu yang ada di lahannya yang orang belum tahu, contohnya wisata Liang Bua ini, karena kurang perhatian dari pemerintah setempat sehingga perkembangan atau kemajuan dari tempat wisata Liang Bua ini belum diketahui oleh banyak orang. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, teknologi apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung pemasaran Liang Bua ini? Untuk teknologi sendiri yang saya butuhkan itu yang pertama harus website, karena website bersifat online dan juga mendunia, karena dengan website orang bisa mencari secepatnya mungkin. Terus yang kedua itu media sosial, misalnya Facebook, Instagram, habis itu WA dan media sosial lainnya, karena saya berpikir dengan media sosial atau teknologi ini tempat wisata Liang Bua ini bisa semakin berkembang, semakin maju di kemudian harinya. Itu Sangat luar biasa Bapak ya. Jadi pentingnya adalah pentingnya juga kehadiran teknologi ya, Ya, dalam sektor betul. wisata. ya. Sangat luar biasa, dan bahkan tempat sekecil pun ketika peran teknologi itu sudah meluas dan bahkan tempat itu sudah diketahui banyak orang, seperti itu ya Pak, kurang Ya. lebih seperti itu ya. Ya, ya. Itu sangat luar biasa juga kehadiran teknologi, apalagi kita yang kuliah di Instiki, sangat luar biasa berkaitan dengan komputer dan juga kita berkaitan dengan teknologi lah. Maka suatu saat iya. nanti khususnya kita juga Ya, suatu ya. saat nanti kita bisa pulang begitu, kita bisa Nah. kembangkan wisata seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi Ya, untuk ya. berikutnya, ketika apa sih harapan Bapak ketika nanti Bapak selesai tamat kuliah dari Instiki, untuk selesai tamat kuliah dari Instiki, ketika Bapak bisa mengimplementasikan ilmunya dan bisa membuat wisata Liang Bua ini dapat terkenal, dan apa sih harapan Bapak ketika wisata Liang Bua ini terkenal? Begitu. Kalau untuk harapan saya sendiri sih, yang pertama tentunya semakin maju untuk wisata Liang Bua ini,
Terus yang kedua itu semakin ramai untuk para pengunjungnya. Terus yang ketiga, wisata ini akan menjadi nampak dalam dunia wisata, misalnya seperti wisata Labuan Bajo atau Komodo. Karena wisata Komodo sekarang kan perkembangannya sangat pesat sesuai perkembangan teknologi, sehingga tempat wisatanya bisa meluas dan banyak orang yang tahu, sehingga para pengunjungnya ramai, habis itu penghasilannya itu lumayan juga. Nah itu sih yang saya pengen atau yang saya harapkan untuk kedepannya, seperti Labuan Bajo atau seperti tempat wisata yang umumnya gitu. Sangat Ya. luar biasa banget Pak. Jadi intinya ingin wisata Lianggua ini menjadi wisata yang mendunia, Ya, yang betul. lebih terkenal. Betul. Dengan demikian bisa juga meningkatkan pendapatan ya Pak, dari Ya. pemerintah setempat, baik dari masyarakat juga ya. Mm-mm. Semoga harapan itu bisa tercapai Pak ya. Amin, amin. Mungkin ada pertanyaan dari saudara. Udah. Jadi baik, itu saja yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan wisata Lianggua ini. Kami juga mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan kami dalam bertanya. Untuk itu sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Dan untuk itu kami mohon maaf Ya. tidak ada kesalahan. Dan juga kami tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih banyak atas Ya, kesediaan sama-sama. waktu dari Bapak. Dan untuk itu kami mau pamit pulang. Ya. Mungkin ada pesan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa Instik juga. Oke, pesan saya ya untuk adik-adik saya berdua ini, semoga kalian sukses, tetap Amin. semangat, habis itu jangan pantang menyerah, saya yakin kalian pasti bisa. Oke, salam semangat dulu, ayo. Terima kasih. Salam semangat, terima kasih.